Umum ya, kalau komunikasi radio dua arah, entah itu pakai radio CB atau walkie-talkie, orang pakai kode. Apa bisa di Roger gitu ganti? Nah, di Amerika itu lebih biasa lagi ya. Kalau udah paham, mereka suka bilang Roger that. Ngobrol biasa aja mereka suka pakai slang itu. Kalau kita sih jelas, kita ikut-ikutan orang Amerika. Di Roger gitulah, Rogernya pakai huruf C. Tapi kalau orang Amerikanya, kenapa sih? Kenapa bawa nama-nama si Roger? Roger siapa ini? Apakah anak Pak Lurah atau jangan-jangan anak juragan Embek? Dia punya jasa apa sih dalam dunia komunikasi radio? Berikut sejarahnya. Alkisah ya, zaman perang jadul, saat radio mulai dipakai, obrolan itu nggak langsung terdengar bening, ya kan? Kemerosok dan jadi sering salah tangkap. Halo, halo, kita akan kedatangan teman-teman, bos. Kita akan kedatangan teman-teman. Hah, apa? Tukang kuda teman-teman. Sampai ngowos. Kenapa jadi pada emosi ya? Enggak, bos, ini bukan soal erosi, hah? Lempar-lemparan kursi. Kursi badomu sempal, ya kan? Nah, untuk mencegah salah pengertian seperti itu, kemudian diciptakan alfabet fonetik. Kalian pada tahu kan ya, A dibilang alfa, B dibilang bravo, dan seterusnya. Kata-kata itu dipilih dengan cermat untuk mengeliminir kemungkinan salah tangkap. Kalau nggak cermat, ya pakai fonetik alfabet asal malah jadi membingungkan. Misalnya nih ya, kalau fonetik alfabetnya pakai nama-nama Sunda berikut ini. Walau radionya bening, kita bisa pusing. Ini kebanyakan yang mirip-mirip nih. Dan ada yang pakai kata sifat pula. Liar untuk L, hese untuk H. Ini kan bisa kacau ya kan. Karena itulah A itu jadi alfa, B beta, dan seterusnya. Di Ambon sebetulnya masih agak membingungkan ya kalau beta itu dipakai huruf B. Halo, halo, Kompi Beta sedang menuju markas. Nah, kalau yang ngomong gitu Komandan Kompi C, orang bisa bingung. Ini yang sedang menuju markas Kompi C atau Kompi B? Yang muncul malah tukang kompor. Meleduk sekalian kompornya. Bingung kan ya? Sejak tahun 1957, itu NATO yang menstandarkan alfabet fonetik kayak yang sekarang terkenal itu. C Charlie, P Papa, dan seterusnya. Di NATO bahasa Ambon Papua nggak dipakai, jadi beta dipakai di sana aman-aman saja. Nah, berdasarkan konvensi ini, kalau bergerak kemana-mana, mereka bilang Oscar Mike gitu. Singkatan dari on the move, dan bukannya mereka bilang OTW, kayak milenial alay masa kini. Kita balik lagi ya ke soal Roger that. Kenapa sih ujuk-ujuk muncul nama Roger? Itu karena mereka pakai konvensi lama, yaitu standar zaman Perang Dunia Kedua. Zaman sekarang kalau R itu kan Romeo, tapi di zaman perang R diwakili oleh Roger. Digantinya nanti tahun 1957. Selengkapnya di zaman perang alfabet fonetik sekutu itu seperti ini. Nah, dari standar ini ke bawah-bawah sampai sekarang tuh nama si Roger itu. Yang lain jarang ke bawah-bawah sih, tapi kalau kita lihat film-film kuno ya, suka ada dialog pakai kode ini. Kamu dari mana, Kopral? Easy Company, sir. Nah, Easy Company artinya dari Kompi E, ya kan? Bahkan ya, sebelum pakai nama Romeo dan Roger itu, untuk huruf R, orang Amerika pakai Robert. Tapi yang pakai Robert ini jadi, tadi mirip konvensi nama Sunda tadi mungkin ya. R Robert, hanya jangan-jangan Albert, C-nya Cuthbert, D-nya Dilbert, G-nya Gilbert, H Hubert, L Lambert. Here. Jelas nggak sekarang? Jadi Roger itu tadi untuk merepresentasikan huruf R. Nah, tapi kenapa R? Bukankah alfabet itu ada 26 huruf? Lagi pula kenapa cuma pakai satu huruf? Oscar Mike, 2 huruf tadi kan sebetulnya lebih lazim ya kan? Ini juga ada sejarahnya, yaitu sejak zaman telegram, zaman Morse. Di zaman Morse, 4 huruf, 3 huruf, 2 huruf itu masih berasa kepanjangan. Kalau sekedar untuk mengkonfirmasi.
Jadi dipilih satu huruf saja, dan yang kepilih huruf R. R ini tentu bukan singkatan dari rempong atau rumpi dahulu, bukan juga singkatan dari rumiem atau rokaya. Dua terakhir itu tukang serabi ketan di terminal Rajekusi Bojonegoro. Mestinya ya R tadi itu singkatan dari receive atau sesuatu seperti itu, bahwa pesan sudah di-receive, sudah diterima dengan baik, yaitu diterima oleh rumiem dan rokaya. Oh alah, yem. Nah, dari situlah kebawa-bawa ke zaman radio dua arah, lama-lama jadi kebiasaan. Roger that, terlanjur enak sih, bisa di Roger gitu ganti. Nah, rumiem dan rokayah itu juga suka di Roger sama Pak Lurah. Di Roger ini diapain ya? Walah, dibahas. Cukup di sini dulu, sekedar secara kecil bagi yang belum tahu. Kalau ada yang tahu lebih banyak, silahkan berkomen di kolom komen, yaitu kolom komen kanal ini, bukan kanalnya rumiem dan rokayah. Sedikit lagi ya. Selain istilah Roger that, sebagai jawabannya orang Amerika tertentu suka pakai bahasa slang yang lain, yaitu kapis untuk pertanyaannya. I am in charge here, kapis. Saya yang berkuasa di sini. Tahu nggak lu? Paham? Nah, kapis itu slang yang agak kaprah dari bahasa Itali. Aslinya kapisi atau yang artinya paham. Jadi, nanti kalau kalian ke New York, ketemu orang petentang-tenteng, I am in charge, kapis. Kita jawab aja, Roger that. Nah, selain di New York, obrolan seperti ini kadang ada juga di Jombang, dekat Ringin Condong. Kapis? Roger that. Walah, Jombang kok gayam. Oke, terima kasih. Salam.